Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang Oki, Deklarasi Juanda, Jilid 1 dan 2. Anggota kami: 1. Azkar Rajan Kamil, 2. M. Yusuf Fadil, 3. Rida Nur Fadilah, yang keempat, Tracy Handafa Putri. Oki, Organisasi Kerjasama Islam. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI adalah sebuah organisasi antara pemerintah dengan 57 negara anggota yang memiliki seorang perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa. OKI didirikan di Rabat, Maroko pada 12 Rajab 1389 Hijriah atau 25 September 1669 dalam pertemuan pertama para pemimpin dunia Islam yang diselenggarakan sebagai reaksi terhadap terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh Israel. OKI mengubah namanya dari sebelumnya Organisasi Konferensi Islam pada 28 Juni 2011 pada saat pertemuan 38 Dewan Menteri Luar Negeri di Astana, Kazakhstan. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan konferensi di Rabat, Maroko pada tanggal 22 sampai 25 September 1669 dan menyepakati Deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada piagam PBB dan hak asasi manusia. Tujuannya, yang pertama, meningkatkan kerjasama Islam di antara negara-negara anggota OKI. Yang kedua, mengkoordinasikan kerjasama antar negara anggota OKI. Yang ketiga, mendukung perdamaian dan keamanan internasional. Keempat, melindungi tempat-tempat suci umat Islam. Kelima, membantu perjuangan untuk pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Deklarasi Juanda. Pengertian. Deklarasi Juanda adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan atau archipelagic state yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antar pulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Isi deklarasi Juanda yaitu: 1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. 2. Bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. 3. Ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Latar belakang Kamboja dan Vietnam adalah negara tetangga yang telah lama berselisih. Puncak konflik keduanya terjadi saat Vietnam menginvasi Kamboja dan menggulingkan pemerintahnya. Dilansir dari The Diplomat pada 7 Januari 1979, tentara Vietnam menyerang Phnom Penh dan menggulingkan pemerintahan Khmer Merah. Tujuan Perang Kamboja dan Vietnam merupakan perang besar yang diperkirakan menelan 2 juta jiwa. Konflik ini memicu Indonesia untuk turun tangan melakukan shuttle diplomasi, yaitu Indonesia sebagai perantara akan menemui kedua belah pihak yang berselisih untuk mengusahakan perdamaian. Shuttle diplomasi ini membuahkan hasil, di mana Vietnam dan Kamboja bersedia duduk berhadapan dalam suatu perundingan yang dinamakan Jakarta Informal Meeting atau JIF. JIM bertujuan untuk mengakhiri konflik bersenjata atau perang antara Vietnam dan Kamboja. Penyelenggara Jakarta Informal Meeting dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama pada Juli 1987 dan yang kedua pada Februari 1989 di Jakarta. JIM pertama mempertemukan kedua negara yang berselisih untuk pertama kali dan membuahkan hasil gencatan senjata, yaitu Vietnam menarik pasukan dari Kamboja dan diturunkannya PBB ke perbatasan Kamboja. JIM kedua kemudian dilakukan untuk menindaklanjuti hasil dari JIM pertama. Perundingan yang panjang ini berakhir damai dengan tercapainya perjanjian Paris Peace Agreement pada 23 Oktober 1961 yang ditandatangani oleh 19 negara. Dilansir dari Asia Sentinel, perjanjian Paris berakhir dengan Vietnam yang menarik diri sepenuhnya tanpa syarat dari Kamboja.
Semua tawaran perang dilepaskan, seluruh pasukan militer ditarik dari Kamboja, pengaturan kedaulatan teritorial, penyelesaian politik konflik, serta rekonstruksi dikembalikan ke Kamboja. Hal ini mengakhiri perang saudara antar Vietnam dan Kamboja yang telah berlangsung lama, sehingga tanggal 23 dijadikan hari libur nasional di Kamboja. Pasca ditandatanganinya perjanjian Paris, Kamboja dapat membangun pemerintahannya kembali dibantu oleh negara-negara lain di bawah naungan PBB. Dilansir dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Indonesia turut serta dalam transisi pemerintahan Kamboja dengan mengirimkan 3.957 personel militer ke Kamboja. Sekian dari kami, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.